فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Menghalangi dakwah tauhid adalah kekufuran. Itu yang dilakukan musuh para nabi dan rasul. Seburuk-buruk musuh yang menghalang-halangi dakwah tauhid. Tapi orang muslim yang terjerumus dalam kekafiran tidak otomatis dapat divonis kafir. Pahami dengan baik. Perbuatan mereka kufur, tapi orangnya tidak otomatis kita kafirkan. Kenapa? Untuk bisa mengkafirkan seseorang harus terpenuhi syarat dan hilang penghalang. Syaratnya 4. Yang pertama, ada dalilnya itu kufur, dan meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Ini kaidah yang disepakati ulama, ijma ulama, dan dalilnya sangat banyak. Di antaranya surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Alkitab, apabila kamu mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang-orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini diantara dalil meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Ini sekedar meridhoi kekafiran loh. Bagaimana kalau disertai dengan kebencian kepada tauhid? Kebencian kepada pengajaran ilmu tauhid, tentu itu lebih parah lagi. Syarat yang kedua, pelakunya adalah mukallaf, akil balik. Syarat yang ketiga, bulughul hujjah, telah sampai hujjah kepadanya. Syarat yang keempat, hilangnya penghalang. Apa saja penghalangnya? Juga ada 4. Penghalang dalam pengkafiran. Yang pertama adalah al-jahlu, kebodohan. Dan umumnya mereka yang melakukan itu karena kebodohan. Karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Andai mereka tahu yang diajarkan adalah tauhid yang asli, insya Allah mereka tidak mungkin berani melakukannya. Iya kan? Ini prasangka baik kita. Yang jelas dalam syariat, orang muslim yang terjerumus dalam kekafiran karena ketidaktahuannya, perbuatannya kita anggap kufur, tapi orangnya tidak kita kafirkan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Penghalang pengkafiran yang kedua adalah salah takwil. Tidak sengaja, salah paham. Penghalang pengkafiran yang ketiga adalah al-khata', enggak sengaja, bukan maksudnya berbuat itu. Contoh salah takwil jamaah sekalian, di masa sahabat ada sahabat Nabi SAW yang menakwil ayat bahwa orang yang bertakwa dia enggak apa-apa minum khamar asal dia bertakwa. Maka beliau salah takwil sehingga para sahabat yang lainnya tidak mengkafirkan. Padahal penghalalan khamar adalah kufur. Ini bukan minum khamar ya, penghalalan terhadap khamar adalah kufur. Tapi sahabat tidak mengkafirkannya, namun dijelaskan kepadanya. Kalau sudah dijelaskan, dia sudah paham, dia masih menakwil seperti itu, maka dia menjadi kafir. Karena penghalangnya sudah hilang. Penghalang yang ketiga al-khata', enggak sengaja. Contoh tentang seorang yang hilang kendaraan atau hewan tunggangannya di tengah padang pasir,
bersama semua perbekalannya. Dia sudah cari ke sana kemari nggak ketemu. Sampai dia sudah pasrah menunggu mati, tiba-tiba hewannya muncul lengkap dengan perbekalannya. Saking senangnya dia mengatakan, "Ya Allah, engkau hambaku, akulah Rabbmu." Ini ucapan kufur, tapi dia nggak sengaja. Yang keempat, karena dipaksa. Dipaksa oleh orang lain untuk melakukan kekafiran dengan bahaya besar, maka dia pun melakukan kekafiran itu, tapi hatinya menolak. Sebagaimana firman Allah, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Inilah jemaah sekalian, disebutkan para ulama 4 syarat pengkafiran yang harus terpenuhi dan hilangnya 4 penghalang, barulah orang itu divonis kafir. Jadi gak mudah ya memvonis orang muslim sebagai kafir. Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Sudah habis waktu? Masih ada pertanyaan? Silakan. Ustaz, bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi takdir? Apakah seorang yang mencela takdir itu termasuk kekufuran atau pembatal keislaman? Jazakallahu khair. Ya, termasuk kekufuran. Mencela takdir sama dengan mencela Allah. Karena takdir itu perbuatan Allah. Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk dalam bentuk tulisan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Jadi takdir itu perbuatan Allah. Mencela perbuatan Allah sama dengan mencela Allah, karena perbuatan Allah adalah sifat Allah. Makanya kita boleh bersumpah dengan menyebut perbuatan Allah. Andai kita bersumpah dengan mengatakan, demi perbuatan Allah, boleh. Atau demi takdir Allah, boleh. Itu bukan syirik. Kenapa? Itu bagian dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang melakukannya. Begitu pula bersumpah dengan Al-Quran, demi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Ucapan Allah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Berarti yang dia cela adalah Allah, bukan makhluk. Makhluk pun yang Allah takdirkan buruk, enggak semua pantas dicela. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbud dahar, fa inna Allaha huwad dahar." Jangan kamu mencaci waktu, karena sesungguhnya Allah dialah waktu. Maksud Allah dialah waktu adalah dialah pengatur waktu, yang menakdirkan waktu. Buktinya apa? Makna Allah adalah waktu, maksudnya pengatur waktu. Lanjutan hadisnya, yuqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Mungkin terjadi musibah pada kita di waktu malam atau di waktu siang, tapi kita nggak boleh mencela waktu, karena waktu Allah yang mengaturnya.
Begitu pula angin. Rasulullah SAW bersabda, la tasubbur rih, jangan kamu mencaci angin. Kenapa? Angin itu meskipun mendatang membawa keburukan, Allah yang perintahkan dia. Jadi makhluk pun meskipun kita lihat ada keburukan padanya, tidak semua berhak dicelah. Yang berhak dicelah hanyalah pendosa. Itu pun gak semua. Kalau dia melakukan dosa tapi kebaikannya lebih banyak, dia gak pantas dicelah. Kalau dia melakukan dosa dan dia sudah bertobat, dia gak pantas dicelah. Ini makhluk-makhluk yang padanya ada keburukan. Tidak semua pantas dicelah. Bagaimana lagi mencela perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan Allah semuanya baik. Takdir Allah semuanya baik. Tapi bukankah kita harus beriman kepada takdir Allah baiknya dan buruknya? Betul. Tapi keburukan bukan pada perbuatan Allah menakdirkan. Tapi keburukan itu ada pada makhluk yang Allah takdirkan. Allah yang menakdirkan adanya iblis. Perbuatan Allah menakdirkan adanya iblis adalah perbuatan baik. Karena semua perbuatan Allah nggak ada yang buruk. Nggak boleh kita mencela perbuatan Allah. Yang boleh kita cela adalah iblis itu sendiri. Keburukan ada pada dirinya, bukan pada perbuatan Allah menciptakannya. Beda dengan makhluk. Makhluk berbuat buruk, ya dia yang dicelah. Bukan cuma perbuatannya, dia juga dicelah. Tapi Allah menciptakan, menakdirkan adanya keburukan, maka Allah tidak tercela. Perbuatan Allah tetap baik. Yang buruk adalah makhluk yang Allah takdirkan atau Allah ciptakan. Jadi jauhi kalimat-kalimat seperti takdir memang kejam. Ini ucapan yang sangat berbahaya. Ini sama dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencela waktu saja disamakan oleh Nabi SAW dengan mencela Allah. Kenapa? Allah yang mengatur waktu. Bagaimana lagi kalau dia langsung mencela takdir, perbuatan Allah? Itu lebih parah. Wallahu alam.